wah kayaknya nikah tuh seru banget ya ngeliat Atta dan Aurel gitu. Anda belum melihat di balik itu. Mungkin di balik itu mungkin ada ngelihat TikToknya Atta dan Aurel yang saling suap-suapan gitu misalnya. Benar. Belum tahu ngerasain nyuapin anak bagaimana. Iya. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Sebelum lo menonton dan mendengarkan podcast obrolan babi bu yang terbaru, ada info dulu nih. Jangan lupa untuk melakukan pre-order buku Bertumbuh Bermimpi. Tinggal klik langsung di link bio Instagram @obrolanbabibu. Harganya Rp85.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera masih dari studio Babi Bu. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Di sini-sini aja kita sih ya. Di sini-sini aja. Mau udah nggak pandemi juga ya, mudah-mudahan di sini-sini aja lah. Betul. Apa kabarnya yang menonton obrolan Babi Bu via YouTube channel obrolan Babi Bu dan juga mendengarkan via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor dan podcast player lainnya? Lengkap banget tuh. Tuh itu giliran dia tuh ya. Ya. Karena kalau aku sih merasanya hari-hari kita belakangan tuh dilengkapi sama update apalagi nih dari keluarga. Aha. Oh iya. Iya kan? Kebetulan kemarin ketika Atta dan Aurel menikah, Iya. kami ikut menyaksikan ya. Dari layar televisi. Benar, di restoran Saji. Adalah restoran di daerah Favorit kampus. kami betul di kampus Sudirman gue Park, sama betul. Anka lah dulu ya. Iya. Jadi pas kita lihat gitu ya, kan kita udah lama ya nggak ngeliatin orang nikahan tuh Segrande itu ya. Wah, grande. Grandenya karena yang pertama udah saya nggak ada lawan Saya karena nggak ada lawan. saksinya sudah Bapak Presiden begitu. betul. Kenapa jadi ngomongnya ala-ala logat timur? Iya, maksudnya ya udah gimana ya, udah mentok lah semuanya. Iya. Udah MUA-nya mentok, yang bikin baju juga mentok. Kayak, Ustadz yang di depan tuh Gus Miftah juga udah. wah, udah. Yang kurang cuma Deddy Corbuzier. Iya, benar. Mungkin tamu hadirin, kita nggak Mungkin ya. pernah tahu. Saksi udah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Lengkap banget gitu. Iya. Cuman gitu, kadang tuh kalau kami berdua yang sudah menikah gitu kan, maksudnya itu euforianya, waduh menikah gitu ya, kayak Iya. aduh bahagia banget. Bahagia. Bahkan yang belum menikah nih kayak banyak banget mungkin yang berdua pengen banget nikah. Betul. Ya ampun, pengen banget nikah. Mana gitu. jodohku? Gitu, ada juga Ada juga. mungkin gitu. Padahal kalau kita nih buat yang udah nikah nih. Iya. Oh ini bagus. Ini bagus. Yang ini ya. Oh, yang mana sih? Coba. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Ya dibilang mencekam di dunia pernikahan gak mencekam amat. Kalau bisa dibikin imbang mah imbang Imbang. banget gitu. Ada yang kayak habis menikah semuanya menjadi jauh lebih baik, rezeki makin lancar semua. Amin. Pokoknya gitu deh ya gitu. Tapi kayak ada banget juga nih gitu. Abis Hal-hal yang nikah hilang tuh, ya. Hal-hal yang hilang. Berkurang atau tiba-tiba ya udah gitu Bahagianya aja. terganti aja gitu. Karena kan gini. Kenapa tiba-tiba ngomongin dari nikahan Atta sama Aurel gitu Iya. ya? Karena emang ya itu lagi diomongin semua orang. Itu lagi diomongin. Itu akan menjadi hangat mungkin minggu Iya. ini sampai setahun ke depan. Betul. Karena mungkin besar kemungkinan semuanya akan diliput. Iya. Apa B diliput kan ntar pasti habis Yang itu. jadi pertanyaanku satu. Aurel bridesmaidnya ada berapa banyak ya? Nah, nggak merhatiin tuh. Gak merhatiin ya? Gak ada mungkin ya? Pokoknya yang kita lihat kemarin cuma teman-teman musisi, Iya. teman-teman artis, Teman-teman artis. musisi juga banyak banget sih. Iya banyak. gitu. Kebetulan juga kemarin sempat ngeliat dari YouTube-nya Baim Wong ya. Yang kameranya shaky gitu. Kita ada banget kerjaan Iya, ya iya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kita biar tahu juga oh itu yang lagi terjadi Betul. gitu ya. Kemudian kalau ditanya lagi balik ke pernikahan itu sendiri gitu ya, setelah menikah itu kan ternyata banyak yang berubah ya. Banyak yang berubah. Ini juga nggak tahu ada mungkin apa sih Kak berubahnya Ian terpunya anak benar. Apalagi misalnya kayak udah pasti waktu kan akan lebih fokus ke keluarga. Betul. Energi juga lebih banyak dihabiskan
untuk keluarga. Betul, tapi ada juga yang memang bisa imbang banget tuh manajemen waktunya antara karir, ngurus anak, ngurus suami, masih pengen ini Betul. macam-macam juga, pengen main, dikasih me time ada. Tapi Sebentar Ibu. Sepertinya itu amat sangat dekat dengan saya itu kisah-kisah itu. iya. Kalau boleh tahu itu kisahnya siapa ya? Iya, saya sih alhamdulillah ya. Setelah menikah sih masih kayak ngerasa ya pasti ada yang jadi jauh berkurang gitu hal-hal, kan gue tuh anaknya teman banget sebenarnya. Iya, benar. Ya. Nah, ini kalau dia. boleh jujur ya, gue tuh teman banget apapun biasanya tuh gue bela-belain buat teman. Iya. Nah setelah berkeluarga kan gue harus shifting perasaan itu. Sebenarnya dibilang prioritas keluarga udah pasti Udah prioritas. pasti. Cuman gue juga apa-apa tuh temen. Karena apa? Karena aku nggak punya adik kakak kan. Anak Jadi tunggal. menurutku tuh sebagai anak tunggal ketika aku mendapatkan perasaan nyaman dari seorang sahabat atau teman, Ini nih. iya gitu. Pokoknya all out gitu. Makanya tadi aku bilang, Iya. Aurel bridesmaid-nya ada berapa banyak ya? Itu. Kamu kan 30. Sekelas. Hitungannya tuh. Bridesmaid ada 30. Yang sekarang masih keep in touch ada berapa? Nengoknya masih Lopi nih. Berapa ya? Ada yang masih kipin, ya banyak yang masih kipin touch Dari lah. 30 kan tuh. Berarti kan mengalami yang namanya degradasi itu, mengalami penurunan, mengalami Iya, penurunan komunikasi iya, Iya. degradasi komunikasi Wis, ya. antar bridesmaid. Antar bridesmaid, itu. ya. Tapi berkurang gitu. Ada proses ini gak sih apa namanya? Audisi lagi apa namanya tuh? Eliminasi. Sebenarnya eliminasi itu terjadi kalau menurutku ya kayak dengan sendirinya gitu. Kayak siapa yang masih sering ngumpul Iya, lah. Siapa ngumpul. yang udah nggak bisa ngumpul, ya mau gimana? Mau gimana? Awalnya mungkin diomongin, tapi lama-lama kayak ya udah Ya mau udah, gimana? mau gimana? Karena kan dulu waktu habis nikah kan aku masih ya aku lagi gitu kan, Iya. Bene kerja mulu gitu kan, kerja, pokoknya keluarga kerja. Nah tapi tetap nyelipin ketemu temen. Kalau dulu waktu zaman sebelum pandemi kan misalnya kayak pulang kerja masih Iya. bisa kayak nyelip deh gitu, ketemu bentar deh dinner, Iya. bentar deh apa, itu juga biasanya kalau udah menuju weekend gitu. Iya. Pun kalau misalnya ada kayak hari-hari yang selain menuju weekend, misalnya kayak Senin sampai Kamis malam tuh, itu pasti kalau udah ada misalnya sahabat yang minta ketemu, itu pasti urgent banget. Kenapa? Terus kayak gue harus ada nih gitu. Itu Iya. pasti aku coba bela-belain. Dan itu pun koreonya juga kalau ketika apalagi sudah punya Repot. anak akan repot ya. Harus izin dulu. Izin dulu sama suami ini, terutama yang perempuan. Iya. Terus udah gitu cek suami moodnya lagi bagaimana, lagi Iya. oke apa enggak Betul. gitu. Kalau misalnya nggak oke, apa yang harus dilakukan? Tapi kalau misalnya oke, mau nitip anak ke pasangan, nah berarti harus nyiapin ina itu. Mending ke pasangan, atau syukur-syukur ada apa namanya pengasuh anak. Iya, misalnya. ada mbak gitu ya. Misalnya nggak ada mbak, ada misalnya support system ortu juga Ortu. harus dilihat karena Betul. ortu juga lelah. Jadi banyak banget langkah ketika Iya, sudah iya, menikah. Masa kalau udah menikah belum punya anak, santai. Bener. Masih bisa diatur banget. Betul. Menurut gue tuh kayak cuman beda status, nambah tanggung jawab. Tapi kalau udah punya anak, apalagi anaknya mungkin lebih dari satu gitu ya, udah apa namanya, beda status, nambah tanggung jawab, nambah tanggung jawab. Banyak tanggung jawabnya itu ya. Banyak tanggung jawabnya. Jadi akhirnya apa? menurut Ini yang kamu? emang pasti akan terjadi sih. Jadi buat Iya. lu sekarang yang sedang menonton, lu yang sedang mendengarkan dan lu merasa lu lagi asik-asiknya ngumpul sama temen. Kan kalau kita pertemanan tuh ada macam-macam ya. Ada pertemanan sekolah, pertemanan kuliah, pertemanan di circle kantor. Itu biasanya tuh yang masih single-single, Iya. yang masih belum berkeluarga tuh kan biasanya jalan kemana, Iya, nongkrong iya. kemana, Karena- lunch meeting di mana. Iya, biasanya kan satu geng itu kan apa ya, terdiri dari, ya kan? betul. Dan satu geng itu biasa terdiri dari, misalnya kalau aku nih sekarang gitu, kebanyakan sudah menikah, ada beberapa yang mungkin belum menikah, gitu. Tapi sebenarnya needs-nya tuh kita pengen ngumpul bareng. Intinya mah dari hati paling dalam kita pengen banget nih Bener. ngumpul bareng. Tapi gimana ya Bener. wujudinnya gitu? Karena cuman di apa ya, di tahap ngayal gimana wujudinnya Iya, ya. iya. Gitu. Itu pun terjadi di dunia laki-laki ya. Buat laki-laki yang sudah menikah, Iya. gue beberapa kali diajak nongkrong atau pengen nongkrong sama teman-teman yang sudah berkeluarga. Itu tuh problemnya, aduh ntar bini gue ribet. Satu, gitu. aduh anak gue gak ada yang jagain.
Kan weekend. Oh iya. Kan biasanya kalau weekend tuh. Kalau cowok-cowok biasa weekend sempatnya Iya, kan. karena kan weekdays kan biasanya kerja kantoran gitu, benar. fokusnya kerja Iya, gitu. iya, Jadinya gantian sama istrinya tuh di weekend. Aduh, gue lagi. Oh, gini, diizinin. Tapi ntar aku boleh juga ya. Ya udah Gitu. deh. Benar, Tapi lebih biasanya lama. kayak iya gitu. Kadang-kadang kan aku capek Senin sampai Iya. ini kan aku ngurusin anak, Ngurusin anak, bla, 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 gitu. bla. Nggak masalah, itu bener kok, boleh banget gitu. Maksudnya asal kalian bisa. Sebenarnya masing-masing rumah tangga tuh kan punya kesepakatan. Betul, ya, punya gitu. rusnya masing-masing, Punya punya rusnya teknis masing-masing. pelaksanaan di lapangannya Betul. masing-masing. Tekpel briefingnya rumah tangga masing-masing. masing-masing tuh beda gitu. Betul. Kalau gue sama Baba jujur ini tipikal yang kayak ada tekpelnya enggak ada. Nggak Kita ada. fleksibel aja gitu. Kayak oke, dirasa nih kayaknya mukanya Bib udah senep nih. Boleh dah kita kasih napas. Sampai akhirnya sekarang Kamis pagi sampai jam 12 siang adalah me time gue. Itu akhirnya ya Allah baru terlaksana tahun ini ya. Baru Dari ya. kita tuh insya Allah pernikahan kita tahun ke-6 kan tahun ini. Itu baru tahun ke-6 terlaksana hari Kamis ya. Bab aku minta me time Iya. dari pagi sampai siang. Bukan karena nggak diizinin, Bukan. karena guanya riweh sendiri. Riwa sendiri karena banyak hal-hal yang sifatnya memang dari kerjaan, aktivitas. Karena ini kali ya, karena kan kami freelancer. Iya. Ketika ada rezeki masuk tuh Ya kan udah dikejar. itu yang dikejar duluan gitu. Kalau mungkin ya nggak tahu ya gitu. Misalnya aku sempet banget ngalamin ketika aku sih banyak temen misalnya Betul. pengen ke sana pengen ke sini terus tiba-tiba nggak bisa tuh sedih sebenarnya. Tapi akhirnya endingnya cuman ya mau gimana ya. Iya, iya. Prioritas gue kan sekarang keluarga Betul, gitu betul. sama kerja Iya. gitu. Pun kalau di dunia cowok ya lagi dan lagi nih. Mau diajak ngumpul pun misalnya aku yang mau diajak ngobrol gitu, mau Iya. diajak nongkrong. Yang mau ngajak juga udah tahu. Esa kan ya udah ribet sendirilah sama keluarganya, jadinya nggak diajak. Oh gitu. Biasanya dia kayak gitu-gitu. Bete nggak kamu? Di BT-in juga ya mau gimana, mau bete juga kondisi di rumah juga nggak mungkin aku bisa pergi gitu. Ada kan kayak misalnya cowok-cowok tuh suka yang dadak-dadakan kan, yang dadakan tuh malah yang kejadian gitu, yang Iya, disiapin tuh malah nggak kejadian. Iya. Nah yang dadakan-dadakannya itu satu bilang A oke, B bilang oke, C bilang oke, D nggak bilang oke nih. Ya tetap jadi mereka. Bisa jadi bubar juga semuanya. Oh iya bisa juga bisa. Gitu, atau di tengah-tengah tiba-tiba aduh nggak bisa nih, gue harus kesini nih. Benar, Orang bahkan tua. janjian ketika setelah menikah bersama teman tuh hari H hamin sejam itu bisa batal. Bisa batal. Entah kenapa kayak anak gua tiba-tiba Iya. kenapa? Tiba-tiba, orang betul. tua minta apa gitu. Itu tuh udah Anak gue meriang. Nah itu bisa juga tiba-tiba bisa tuh. tiba-tiba aja gitu kan. Batal langsung. Iya, atau anak vaksin bukan dijadiin alasan ya, tapi itu memang hal-hal yang terjadi setelah menikah gitu. Dan ini sebenarnya kami tuh mau sedikit ngasih halo gitu kepada teman-teman yang memang masih single dan kita mah bukannya gimana, kita mau ngasih tau kondisi aja kali Kondisi ya. di Karena lapangannya memang seperti wah, itu ya. kita juga udah rasa gue udah diatur-atur banget deh gitu. Boleh lu ngedapetin hype dan keinginan, wah kayaknya nikah tuh seru banget ya ngeliat Iya, Atta iya. dan Aurel benar. gitu. Anda belum melihat di balik itu. Mungkin Iya. di balik itu mungkin ada ngelihat TikToknya Atta dan Aurel yang saling suap-suapan gitu misalnya. Benar. Belum tahu ngerasain nyuapin anak bagaimana. Iya, Gitu kan. Iya. Tapi ya apapun yang mereka ini kita Iya, aja iya, ya iya, gitu. iya, Ini iya. lebih ke kalau kami berdua sih ngerasanya ketika kita sudah bicara circle pertemanan Iya. setelah menikah ya udah makin sempit. Makin sempit, Gitu, kita makanya- udah harus rela kehilangan. Bukan kehilangan sih, jauh kali Iya, ya. kehilangan jauh. dalam tanda kutip ya. Maksudnya Iya. kehilangan lu udah nggak bisa sering komunikasi gitu. Mungkin intensitas lu chatting atau intensitas lu teleponan, curhat mungkin jadi jauh lebih berkurang gitu kan. Iya. Karena kalau misalnya dulu masalah curhat, lu bisa ceritain apapun ke teman lu gitu ya. Iya. Tapi ketika lu sudah menikah ada hal-hal yang kayaknya point of view temen lu misalnya yang belum berkeluarga nggak akan bisa mengerti dengan kondisi lu ketika sudah berkeluarga. Atau bahkan yang maksudnya curhat sesama yang sudah berumah tangga tuh kadang point of view-nya aja beda gitu. Yang sudah cerita ke orang yang belum berkeluarga akan beda, cerita ke orang yang sudah berkeluarga pun pasti resultnya beda karena kondisinya macam-macam. Benar gitu. Makanya akhirnya kalau di kami win-win solutionnya adalah ya udah kerja bareng sahabat aja deh semua Iya, gitu. Ada kita ngariungin aja tuh semua sahabat-sahabat. Iya. Kita kerja aja bareng gitu. Karena Iya. gimana lagi misalnya kayak gue sama misalnya aku sama Rapot,
aku sama Babi Bu itu kan semua ya udah akhirnya kerja sama sahabat-sahabat yang emang masih bisa maksudnya kita sama-sama saling berdaya gitu, saling berusaha untuk tetap bisa berkarya dan ngelakuin sesuatu gitu. Cuman kalau yang selain itu ya kita juga mengupayakan kok gitu. Tapi ya maaf banget nih kalau misalnya nggak bisa kalau ya, misalnya ada nggak waktunya nggak bisa. Karena ternyata kayak udah gue perasaan udah gue tulis dah di rundown hidup gue nih. Maksudnya kayak hari ini akan ini. Cuman kayaknya 24 jam tuh kalau udah menikah dan udah punya anak tuh kayak nggak cukup. Nggak ngerti. Padahal udah bangun subuh. Udah bangun subuh. Udah tidur lebih awal. Udah. Ayo dong manajemen waktunya. Udah juga. Kayak sekarang nih, kok tiba-tiba udah mau 5:30 sore. Itulah. Padahal tadi azan zuhur pasan kita meeting terakhir di sini gitu. Jadi emang waktu tuh cepet banget gitu. Dan akhirnya mungkin kalau menurutku ya Bab gitu, krusialnya circle pertemanan tuh akhirnya makin menjauh dan akhirnya kayak jadi lebih jarang dan ketemu pandemi pula. Jadi nggak ketemu sama sekali. Ya itu berangsur tuh kayak tahun pertama, tahun kedua tuh masih diusahain banget. Waduh mau repot-repot juga diusahain karena kan belum pandemi. Masih bisa deh aku bawa Kion, masih play date deh ketika ketemu di sana juga kayak riwe, anak nangis, gini play date sama dengan riwe gitu sih. Sibuk tapi sama masing-masing. Senang gitu. Belum anak ntar baru ketemu adaptasi berantem dulu, nangis dulu, tapi seneng abis itu. Cuman ya gitu mixed feeling, udah nggak bisa lagi tuh kayak misalnya kalau gue, misalnya aku selalu prefer ketika misalnya mau quality time. Kita pasti beneran janjian nggak apa-apa deh kita cari waktu yang agak mundur dikit, tapi kita bisa prepare menuju ke waktu itu untuk tidak bawa anak, napas bentar, cewek-cewek aja, atau kayak misalnya rapot berempat aja gitu. Aku kayaknya kurang nih waktu seperti itu. Dia nih udah diojlokin, kebayang gak? Gue tuh adalah istri yang ngojlokin, ketemu nih sama teman-teman. Karena dia tuh sedikit temennya. Maksudnya dia emang memilih untuk itu. Kalau aku kan emang ya nggak tahu ya, lagi-lagi karena emang lagi profesiku juga kali dulu gitu. Jadi apa ya, make friends, networking tuh kayak buatku dulu segalanya. Tapi sekarang akhirnya aku ngerasa yaudah sekarang gini aja deh. Kita tuh pokoknya lihat kondisi aja. Kondisinya adalah gini. Salah satu yang mungkin adalah keuntunganku, aku kerja, hidupku di manage oleh sahabatku sendiri. Yang mana sahabatku bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat lainnya kadang kayak gimana nih Anka gitu ya. Oke, jadi Anka tuh ada nih bisa kita atur-atur di sini gitu ya. Nah, disitulah aku kayak ayo kita jadi gitu. Harus dadakan-dadakan gitu yang kadang diselip-selipin gitu. Cuman emang lagi-lagi bener waktu tuh emang ada kalau kita ada-adain. Betul. Nah kalau gua tipenya yang ya udahlah kalau misalnya emang nggak bisa ketemu nih mau gimana. Gitu. Kalau lo mau datang ke rumah mau main ya main. Tapi kalau enggak ya udah. Semua kan udah masing-masing udah punya tanggung jawab ya. Lu sibuk kerja, gua juga sibuk kerja. Nyari waktunya ketemunya susah. Sekalinya ada mungkin sejam ya udahlah udah cukup. Jadi nggak ngoyo. Kalau aku sih nggak ketemu juga ya udahlah nggak apa-apa ngeliat di story komen-komen ya udah gitu doang. Iya, aku akhirnya ada di tahap itu deh kayaknya sekarang gitu. Kalau emang ada momen yang ya udah gue nggak bisa ikut, apalagi waktu zamannya maksudnya waktu sebelum pandemi gitu kan, aku kan lumayan tuh tiap hari harus nge-MC keluar atau apa, ada kerjaan keluar gitu. Lebih ke maaf ya gitu. Maaf ya tuh mungkin teman-temanku atau geng-gengku yang lain tuh udah enak kali ya dengernya kayak maaf ya ada kerjaan sampai akhirnya tetap sih diajak, tapi ya ada titik di mana kayak ya maaf beneran gak bisa karena emang prioritasnya kan sementara itu. Lagi-lagi karena kalau aku sih emang sehubungan dengan aku freelancer, jadi ketika ada aku make plan untuk ketemu ini tapi ternyata ada di tengah-tengah tiba-tiba masuk job. Iya, itu kan juga gimana ya? Setelah kita mah jujur aja, kita mah butuh. Betul. Gitu. Kita mah butuh duit, coy. Kan karena udah berkeluarga. Gitu. Ya itulah. Tips buat pendengar kita atau menonton kita yang sekarang sedang berada di kondisi susah banget ya mau nyari waktu buat ketemu teman doang gitu ya. Tipsnya seperti apa kalau dari kamu yang temennya banyak? Kalau aku kan tipsnya ya udahlah mau gimana, namanya laki-laki ya. Ini dari point of view gue ya sebagai laki-laki. Ya udah lo kalau udah punya kesibukan masing-masing mau gimana, tanggung jawabnya juga besar gitu. Lo sudah menjadi seorang suami, lo sudah menjadi kepala keluarga gitu. Kita sama-sama tahu lah senasib sepenanggungan. Nah biasanya kayak gitu tuh. Biasanya
biasanya aku kayak gitu kalau mau ketemu teman terus tiba-tiba teman ngebatalin, ya udah lah cuy, santai gitu, udah tahu lah sama-sama punya tanggung jawab. Bener. Kalau sesama yang udah punya anak, sesama udah berumah tangga, itu biasanya aku lebih kayak nggak apa-apa gitu untuk bilang kalau misalnya aku nggak bisa ya udah gitu. Yeah. Cuman untuk yang belum berumah tangga, belum masih single dan masih vibe-nya tuh kayak masih aku 6 tahun lalu gitu, pengennya aku 6 tahun lalu kan agak sulit untuk sinkroninnya. Cuman ya aku mencoba keep up. Kadang kalau misalnya emang kita, nah itu aku bilang, oke, kalau misalnya kita emang mau janjian, mau yang happy misalnya agak seharian, artinya kan aku harus koordinasi nih sama support system. Ini kalau cara gue ya gitu, bisa kok, masih bisa tetap gitu. Cuman memang gak sesering dulu. Pergi malam bisa kok. Nah itu dia pentingnya ngatur sleep pattern anak, ya kan? Karena ketika anak tuh udah tertidur di jam 9 abis lu mau hura-hura bisa, cuman kitanya harus disiplin juga kan. Disiplinnya gak cuma ke anak gitu, sleep patternnya dia, disiplin kepada suami. Itu dia yang memberikan penting. pelayanan yang terbaik dan maksimal. Itu dia yang paling benar, nggak boleh berkurang ya. Dari hal tersebut kita mendapatkan semacam golden ticket untuk bisa pergi. Betul. Gitu. Atau untuk approvalnya harus baik-baikin suami. Lumayan gitu sih kayak gitu. Harus dilus-lus dulu. Iya, harus gitu dibaik-baikin dulu. Jadi ketika kita mau pergi ya artinya kita meninggalkan kondisi rumah atau misalnya yang ngejagain anak tuh juga dengan mood yang baik. Nggak enak deh pergi dari rumah, maksudnya pergi gitu ya, pergi untuk main, tapi kondisi suasana rumah lagi nggak enak. Kalau udah berumah tangga, sumpah nggak enak banget. Nggak enak banget. Badan ada di lokasi ketemu, tapi pikiran udah di rumah. Terus bentar-bentar ngebuka handphone, bentar-bentar ngebuka handphone. Gitu deh. Terus. Aneh banget maksudnya. Itu lagi-lagi perasaan yang harus kita terima kan gitu, bahwasanya oh ya ketika menikah memang begini kondisinya gitu. Emang fokusnya ini udah beda, tapi bisa kok kalau mau ngadain waktu dan mempersiapkan. Nah makanya itu dia butuh banget persiapan. Gak bisa yang kayak go show gitu sih. Udah gak bisa. Mungkin ada yang bisa ya, tapi kalau kami sih belum nemu tuh formulanya, belum nemu tuh. Go show bisa kalau kita bertiga doang gitu. Tapi kalau misalnya melibatkan pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan lain-lain tuh susah rasanya. Masih sampai ini kayak skip dulu. Apalagi sekarang sudah menjelang masuk ke bulan Ramadan ya. Masih ada gak sih ketika pandemi ini kan sudah masuk ke tahun kedua ya, kita masih ada gak ya bukber kayaknya kan restoran-restoran udah mulai banyak yang buka. Soalnya tahun lalu kan kita bener-bener skip bener-bener nggak ada bukber kan. Mungkin virtual ada kali. Mungkin tahun ini akan mulai ada kali ya. Tapi kayak mungkin di rumah siapa gitu kali ya. Dan atau dari jumlah pesertanya mungkin jadi lebih sedikit lebih intimate. Bener gitu ya. Tetap jaga-jaga aja sih gitu. Dan kalau emang lo butuh izin beberapa kali untuk bukber, you know what to do, right? Iya bener. Apalagi untuk ibu-ibu. Iya. Gitu deh. Itu udah paling-paling lah. Udah paling-paling namanya waktu. Sekarang ketika lo sudah berumah tangga, itu waktu tuh udah hal yang paling amat sangat berharga. Mahal banget. Mahal. Lu mau ketemu temen aja tuh, keluar aja selangkah aja, itu tuh perhitungannya tuh waduh, butuh waktu, butuh tenaga dan pikiran yang emang. Dan butuh apa ya, trial and error beneran. Karena kan misalnya waktu itu pernah maksain gitu pergi apa, wah chaos gitu kan. Gak bisa nih Beb kayak gini. Aduh gak bisa ya udah. Ya makanya akhirnya baru di tahun ke-6 akhirnya aku beneran udah mulai cukup konsisten setiap hari Kamis. Maksudnya aku bilang ke Baba, bilang ke Sasa juga gitu yang ngaturin semuanya gitu, bahwasanya Kamis gue minta waktu dari pagi sampai jam 12 siang. Ayo deh yuk kerja lagi gitu. Buat lo yang sudah berumah tangga memang penting untuk itu sih, ngomong belak-belakan untuk masalah me time. Me time tuh benar-benar harus diselipin gitu ya. Terutama buat yang perempuan gitu kan, karena biasanya kalau sudah punya anak lebih banyak ngurus anak gitu, lebih hands on sama anak gitu. Bahagia kok. Bener, tapi senang. Waktunya bener-bener harus disiapin, bener-bener harus diomongin. Nggak bisa tuh saling egois gitu. Kalau lo saling egois tuh ya berantem aja jadinya. Iya, gitu. lebih ke nyari formula sih nyari yang formula, tepat di rumah tangga lo tuh gimana ya biar bisa tetap ya itu tuh butuh gladi resik berulang kayak ngelihat kondisi jadwal suami, ngelihat kondisi jadwal diri sendiri. Belum lagi jadwalnya anak, jadwal orang tua. Kalau misalnya kita kan kayak gitu kan. Support system gitu ya. Iya, bagi-bagi waktunya juga harus benar-benar diomongin, harus benar-benar dengan mau pergi ke tempat yang memang deket padahal, tapi
kayak mau persiapannya tuh bener-bener mateng gitu. Iya, jadi maksudnya tapi itu berpengaruh loh. Iya. Maksudnya untuk kesenangan ketika lo Iya. pergi, maksudnya ketika lo punya me time sekejap itu tuh maksimal banget. Jadi gitu. lu nggak kepikiran gitu. Misalnya lu udah pergi nih, terutama yang ibu ya, yang perempuan, lu udah pergi gitu, tapi tiba-tiba, aduh, ntar anak gue ganti popoknya bagaimana ya? Iya. Terus suami gue nggak bisa Siapin. ganti. Kalau misalnya ya. masih bayi, siapin semuanya. Jadi suami atau si pengasuh atau suster atau siapapun support system itu udah nggak usah nanya. Jadi ketika di jalan lo nggak ditanya-tanya. Siapin kayak ibaratnya lo dulu kan waktu kita kecil kita disiapin ketika mau berangkat sekolah tuh besok pelajaran apa. Nah rasa gue itu bermanfaat banget sih. Dulu mau tuh waktu aku masih kecil ya Bab, misalnya besok Senin, hari Minggu tuh aku disuruh ngambil seragam sendiri. Sampai dari kecil sampai udah beres kaos kaki, topi, dasi semua. Dah habis itu buku pelajaran. Yuk buku pelajaran apa aja nih besok? Ada matematik, ada bahasa apa. Siapin semua dari LKS, SPR, catatan semuanya. Begitupun ketika kamu mau pergi ya nitip Kion ke aku, ya udah kamu siapin dulu semuanya, aku pokoknya terima beres. Tuh kita sih untung udah dilatih sama indung kita ya. Segala gitu. macam susu udah disiapin. Sebenarnya gitu. dianya juga udah enak, udah tinggal go show aja, gitulah. tinggal jalan. Gitu. Tapi ya lagi-lagi itu butuh koordinasi, butuh komunikasi yang tingkatnya cukup tinggi itu ya. Tinggi. Untuk suami mengikhlaskan istri pergi sebentar atau agak lama mungkin gitu. Cuman aku belum di tahap kayak aku nginep sama teman-teman. Udah kemarin terakhir sambil kerjaan ya, tapi ya gitu lagi-lagi. Jadi sebenarnya sih ya kita setelah sudah menikah, kalau bicara circle pertemanan, udah nggak usah kaget ketika nanti habis nikah atau setelah nikah lalu punya anak, akhirnya menyempit. Tapi ingatlah, yang sayang sama lo, yang menerima lo apa adanya, yang mau bersabar dengan kondisi lo dan lagi-lagi mau berusaha untuk tetap ketemu lo, itu mereka akan stay untuk selamanya. Quality over quantity.